Jamur ternyata punya potensi lebih dari itu. Tidak hanya sebagai pangan, tapi sebagai aplikasi menyelamatkan dunia. Jadi kita MYCL, startup bioteknologi yang mengembangkan material ramah lingkungan dan juga berperforma tinggi untuk aplikasi fashion dan bahan bangunan. Biomaterial yang kita kembangkan ini adalah menggunakan teknologi dari jamur. Jamurnya sendiri ini adalah bukan tubuh buah jamur yang biasa kita makan sehari-hari, bukan. Tapi kita hanya mengambil mycelium. Mycelium ini kalau kita makan tempe misalnya ya, karena itu terbuat dari jamur juga, itu adalah warna putih yang menyeliputi kedelai. Jadi warna putihnya itulah yang kita pakai, atau kita sebutnya mycelium. Bahan untuk membuat mycelium leather, atau kita menyebutnya mylia, ini menggunakan limbah pertanian, serbuk kayu, tebu, nanas, apapun yang mengandung serat, itu dapat dikonversi menjadi bahan baku mycelium leather ini. Dan mycelium ini memiliki tekstur dan hasil yang mirip sekali dengan kulit ketika kita proses lebih lanjut. Dan kelebihannya kulit jamur ini adalah tidak menggunakan heavy metals atau kimia yang berbahaya. Kedua, tidak menggunakan fossil fuel seperti PU atau PVC. Dan yang ketiga, material dari kulit jamur ini memiliki kekuatan yang mirip dengan kulit hewan dan bentuk atau tekstur yang mirip seperti kulit hewan. Jadi siapa sih yang menggunakan kulit jamur ini? Jadi kalau kita lihat industri fashion ini sedang berubah. Konsumen mengarah kepada konsumsi yang lebih ramah lingkungan, sehingga membuat para brand fashion mencari alternatif material. Salah satunya adalah vegan leather atau kulit yang berbasis tanaman dari kulit dari jamur ini. Sampai sejauh ini kita belum lihat kompetitor yang menggunakan teknologi ini di Asia Pasifik. Jadi kita termasuk yang pelopor dan kami memiliki cita-cita untuk memenangkan kompetisi ini di Asia, pasar Asia market untuk pertama kalinya. MYCL sudah melakukan pemberdayaan komunitas lokal dan sangat mendukung kesetaraan gender. Sejauh ini kita sudah melibatkan sekitar 200 petani lokal yang berada di Jawa Barat. Dan efek rantainya dapat memberikan dampak mencapai 600 orang termasuk keluarga para petani. Dan 50% dari mitra kami adalah perempuan. MYCL memiliki cita-cita sebagai perusahaan yang beremisi rendah karbon. Kami sudah mencoba menghitung emisi karbon yang dihasilkan dari proses produksi selama 3 tahun terakhir menggunakan Greenhouse Gas Emission Protocol. Dari data ini kita juga dapat melihat atau mengoptimalisasi proses produksi kita menjadi lebih ramah lingkungan dan juga lebih rendah emisi karbon. Kita sudah menerapkan zero waste policy, yang dimana memanfaatkan seluruh limbah yang ada di hasil produksi untuk memiliki nilai tambah. Seperti contoh, untuk limbah solid ya, kita manfaatkan sebagai particle board untuk eco-furniture. Dan untuk liquid waste-nya, kita kembangkan untuk menggunakan sebagai bioplastik. Jadi, dari limbah kita jadikan hasil produk yang bernilai tambah, dan limbahnya pun juga menghasilkan nilai tambah yang menyumbang profit atau revenue terhadap perusahaan. Dengan inovasi hasil karya anak bangsa ini, kita dapat menjual teknologi ini ke pasar dunia. Jadi kita tidak lagi menjual sebagai komoditas, tapi yang kita jual adalah sebuah teknologi. Karena kita melihat di Indonesia di masa depan tidak lagi berbasis commodity-based economy, but knowledge-based economy.